Yang pertama, obeng. Jadi obeng ini bisa obeng plus, obeng min, bisa modelnya panjang ataupun pendek. Jadi disesuaikan kebutuhan yang sering kita gunakan. Selanjutnya, alat yang sering digunakan untuk para teknisi yaitu tang. Nah, di sini yang sering digunakan itu tang potong dan tang lancip. Nah, ini bentuk dari tang potong. Salah satunya seperti ini ya bentuknya. Jadi tang ini sering digunakan apabila kita sesudah memasang komponen elektronik. Jadi kaki-kakinya itu kan masih panjang. Jadi kita gunakan tang potong untuk memotong kaki komponen yang sudah dipasang pada PCB. Jadi gunakan tang potong. Nah, yang kedua tang lancip. Nah, untuk para penghobi elektronik, terutama untuk power ampli, tang lancip ini sangat dibutuhkan. Jadi harus punya tang lancip seperti ini, salah satu bentuknya. Terutama untuk box ampli yang seperti ini jenisnya. Jadi untuk memasang dan melepas mur adanya di dalam seperti itu. Jadi jika tidak menggunakan tang lancip, tidak bisa memasang dan melepas mur pada potensio. Nah, seperti ini ya. Jadi harus menggunakan tang lancip. Jika kita menggunakan misalkan tang potong seperti ini, tidak akan bisa untuk melepas dan memasang mur tersebut. Selanjutnya yaitu multitester. Nah, ini wajib dimiliki oleh para teknisi. Di sini ada multitester digital dan sebelahnya lagi multitester analog. Jadi Mas J sering menggunakan untuk yang digital seperti ini, sering digunakan untuk mengukur seperti tegangan AC, tegangan DC. Mas J lebih suka menggunakan tester digital. Nah, untuk tester yang analog biasanya Mas J gunakan untuk mengukur komponen elektronik seperti dioda atau terutama transistor. Karena jika menggunakan tester digital agak susah ya, lebih enaknya menggunakan tester analog jika mengukur transistor. Selanjutnya timah solder. Nah, di sini timah solder bisa merek apa saja. Dan timah solder yang sering digunakan yaitu diameter 0,8 mili dengan alloy 6040. Nah, bisa dilihat ya, 6040 alloynya. Selanjutnya yaitu solder. Solder banyak bentuknya, salah satunya seperti ini. Ini menggunakan pengatur suhu, jadi bisa diputar dan diatur dengan cara memutar trim pot yang ada pada handle solder. Nah, yang sebelahnya ini adalah solder tembak. Bentuknya seperti ini, bisa merek apa saja. Ada indikator lampunya dan ada penekan suhunya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk panas lebih maksimal bisa menekan terus-menerus tombol yang ada pada handle solder. Untuk komponen seperti IC cukup menggunakan solder kisaran 40 watt. Dan untuk kaki-kaki komponen seperti trafo atau kaki-kaki playback bisa menggunakan solder 60 watt ke atas. Selanjutnya yaitu sedotan timah. Nah, sedotan timah ini digunakan
apabila kita ingin melepas kaki komponen pada PCB. Jadi setelah kaki komponen dipanaskan, jadi bisa disedot menggunakan sedotan timah seperti ini. Jadi alat ini harus dimiliki oleh para teknisi. Alat selanjutnya yang sangat dibutuhkan yaitu kuas. Nah, di sini cukup menggunakan kuas dengan ukuran 1 inci. Jadi kuas ini digunakan untuk membersihkan debu-debu pada PCB atau membersihkan sisa-sisa solderan pada mesin PCB yang sudah disolder. Jadi kuas adalah salah satu alat yang harus dimiliki para teknisi. Selanjutnya yaitu thinner. Nah, di sini thinner yang digunakan yaitu jenis thinner yang gampang menguap. Jadi thinner ini nantinya digunakan untuk membersihkan papan PCB setelah penyolderan. Terkadang kan jika kita setelah menyolder hasil solderannya itu berkerak dan tidak rapi, bisa diberikan thinner agar nantinya hasil penyolderannya lebih bersih dan kinclong. Nah, di sini Mas Jes menggunakan thinner Impala. Nah, seperti ini bentuknya. Bisa merek apa saja, yang penting thinnernya gampang menguap. Selanjutnya ESR meter. Nah, ESR meter ini harus dimiliki para teknisi karena ESR digunakan untuk mengukur kapasitas pada sebuah kapasitor. Jadi jika kita menggunakan multitester analog seperti ini, kapasitasnya itu tidak terbaca. Jadi kita harus menggunakan ESR meter untuk mengetahui kapasitas atau nilai kapasitor secara akurat. Nah, itu tadi beberapa peralatan yang sangat dibutuhkan untuk para teknisi elektronik. Semoga bermanfaat. Dukung channel Mas Jes dengan cara like dan subscribe. Terima kasih. Tetap semangat dan optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.